Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pH meter, kawan. Ini berfungsi untuk mengukur pH tanah kita, baik kebun atau persawahan. Kita wajib punya ini, kawan. Semua petani usahakan punya ini. Karena apa? Ini sangat berperan penting untuk mengetes kesuburan tanah kita. Tanah kita subur atau enggak, kita bisa melihat dengan alat-alat seperti ini. Karena diusahakan tanah kita itu normal dengan pH 6,5. Minimal 6 lah, 6 ke atas. Saya telah melihat itu kebanyakan tanah sawah di daerah saya, mayoritas itu berarti 60% ke atas, kawan. Itu saya cek pH-nya itu tinggal 5,5. Karena di sini saya lihat kawan-kawan petani itu fokus pemupukannya itu hanya di kimia sintetik. Pada saat tanam menggunakan nitrogen atau NPK. Nanti pada saat pembuahan juga seperti itu juga, NPK. Semua kimia sintetik yang digunakan. Bahkan ada dari kawan-kawan saya yang sangat berani memberikan kadar berlebih di atas standarnya. Yang terjadi apa? Tanah kita pH-nya semakin lama semakin turun. Tanahnya mengkeras. Kalau kita lihat itu kayak agen hayati di sana seperti cacing-cacing itu lama-lama hilang, tidak seperti dulu lagi. Dulu kita cari cacing di sawah itu banyak buat mancing. Pada saat kecil kita cacing di sawah buat mancing itu banyak. Sekarang tuh susah, gak tahu kenapa. Mulai dari pembersihan gulma sudah menggunakan herbisida. Herbisida itu saya pernah baca di sebuah jurnal, itu membunuh bakteri atau agen-agen hayati yang berada di tanah. Secara lama itu tanahnya juga rusak. Agen hayati juga banyak yang mati gara-gara herbisida. Belum lagi penggunaan pupuk kimia sintetik. Apalagi kalau pemupukannya dengan kapasitas yang berlebih. Lama-lama pH-nya akan rusak. Makanya untuk kawan-kawanku semua para petani usahakan punya pH, mengukur pH tanah seperti ini. Atau ini, saya kemarin beli yang baru, kawan. Coba kita buka ya. Kalau yang ini harganya seingat saya sekitar berapa ya, 80 ribuan di Shopee. Kalau yang ini saya beli kemarin itu 100 lebih. Berapa ya, lupa. Kawan, ini kita buka. Nah, udah ini kelihatan. Gambarnya seperti ini, kawan. Nah, ini kawan. Modelnya seperti ini. pH meter yang model seperti ini. Ini lebih bagus dari ini. Saya katakan lebih bagus ya kan, soalnya saya belinya lebih mahal. Nah, ini kelihatan. Kawan, kelihatan seperti ini kan. Jadi saya punya dua, ini yang lama, ini yang baru. Kawan-kawanku para petani, usahakan kalian punya pH meter. Kalau kalian setiap hari bergelut dalam dunia pertanian, kalian tidak tahu berapa pH tanah kalian, susah, kawan. Bayangkan kalau tanah kita itu pH-nya rendah. pH rendah di bawah 6, unsur N, unsur P, unsur K, nitrogen, fosfor, kalium tidak akan bisa terserap dengan baik kalau pH-nya di bawah 6. Nah, 3 NPK tadi, NPK itu akan bisa diserap oleh akar dengan baik, minimal pH-nya itu 6 ke atas, kawan. Unsur N itu bisa diserap oleh akar, itu mulai dari pH 6 sampai 8,5.
fosfor atau fosfat itu bisa diserap oleh akar dengan baik kalau pH-nya itu 6 sampai dengan 7,5. Sedangkan kalium bisa diserap oleh akar dengan baik jika pH tanahnya itu mulai 6 sampai dengan 8,5. Coba tanyakan pada diri kalian, tahu nggak berapa pH tanah kalian? Paling nggak tahu, karena kita nggak punya alat seperti ini. Makanya saran saya, belilah alat seperti ini. Kalau kalian tani, wajib punya ini kawan, wajib. Kalau pH tanah kita rendah, maka kita tinggal beli dolomit, kapur pertanian, kita sebar-sebarkan. Sementara untuk mengangkat pH tanah, kapur dolomit itu hanya mengangkat sementara kawan. Pada saat nanti kena musim hujan terus, pH-nya bisa turun lagi kapur dolomit itu. Nah, supaya pH-nya itu normal, awet di 6,5, maka perlakuan kita kepada tanah itu harus benar. Kita berikan pupuk kompos, kita berikan trikoderma, kita penggunaan pupuk kimia sintetik tidak berlebih sesuai dengan SOP-nya. Gitu loh kawan. Ya. Jadi ini saya hanya menunjukkan alat saya yang baru pada kawan-kawanku semua, dan saya mengajak kepada kawan-kawanku semua, belilah alat pH meter, yang ini monggo, yang ini juga monggo, karena dengan alat ini kita bisa tahu berapa ukuran pH tanah kita. Usahakan tanah kita itu sehat, pH-nya di atas 6. Kalau pH di atas 6, kita tanam apa saja, insya Allah sehat. Bener, insya Allah sehat. Tanya sama kita, Mas, tanahku itu saya tancapin tanaman lombok, kalau nggak dipupuk itu kok mungker-mungker, kok keriting, kok nggak bisa tumbuh dengan baik. Waktu kita cek, pH-nya tinggal 5,5 loh kawan. Bayangkan pH 5,5, unsur N, nitrogen itu tidak bisa diserap oleh akar dengan baik. Katakanlah kita pupuk pakai kimia, dia tumbuh. Karena ada unsur N yang kita berikan kepada akar tadi kan, dia tumbuh. Katakanlah sudah berumur 2 bulan atau 1 bulan, unsur N yang kita berikan itu sudah pudar kawan. Karena unsur nitrogen itu hanya bertahan di tanah itu antara 5 sampai 7 hari. Dia sudah memuai, hilang unsur N itu. Harus kita kasih lagi. Mungkin 15 hari kita kasih, 15 hari kita kasih, 15 hari kita kasih unsur N terus. Uang habis kita kawan. Uang kita habis kawan buat beli nitrogen atau pupuk urea terus. Kalau kita tidak mengandalkan dari tanah itu yang sehat, kita hanya mengandalkan dari pupuk kimia, habis berapa uang kita kawan? Ya kalau hasil panen kita bagus, ya kalau harganya bagus hasil panennya. Kalau hasil panennya harganya rusak, gimana? Badi enggak? Laba enggak? Gitu loh. Kalau pas hasil panennya murah, uangnya habis buat beli pupuk, buat biaya penggemburan tanah, buat biaya herbisida dan sebagainya. Jadi usahakan kita harus punya ini. Usahakan kita tahu berapa pH meternya. Kalau pH-nya rendah, kita perlakukan tanah kita dengan sehat. Kita kasih dolomit, kita kasih organik dan sebagainya. Oke kawan, saya cuma mengajak kepada kawan-kawanku yang sadar, yang mau melihat kesuburan tanahnya. Janganlah kita menjadi petani yang tidak sadar, yang setiap kita tanam, uang kita habis hanya buat beli pupuk kimia sintetik. Pupuk kimia sintetik mahal kawan, bener mahal. Barusan saya beli pupuk organik kawan, sejumlah 100 sak, harganya cuma 700.000 sudah. Pupuk kohe kambing yang saya beli barusan itu ada 100 sak, harganya 7.000 kawan, cuma 700.000. Saya sudah dapat 100 sak kohe kambing. Itu berapa? NPK-nya berapa? Unsur N, unsur P, unsur K-nya berapa? Banyak. Belum lagi itu pembenah tanah untuk memperbaiki struktur tanah. Tanah pH rusak, nanti bisa normal. Gitu loh kawan. Agen hayati seperti cacing atau bakteri pengurai, jamur-jamur baik itu bisa tumbuh kalau kita memberikan perlakuan yang baik. Oke kawan.
Itu aja dari saya. Saya cuma berpesan kepada teman-temanku semuanya, para petani, belilah ini. Wajib kita beli. Kalian beli di toko pertanian mungkin ada. Kalau tidak ada, beli di Shopee. Saya beli di Shopee kawan, murah karena di Shopee. Karena ini dengan alat ini kita bisa melihat pH tanah pada tanaman kita. Oke, terima kasih kawanku semuanya telah menonton video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita contohkan di sini itu demi teman-temanku semuanya, demi kesuburan tanah kita. Oke kawan, jangan lupa subscribe bagi kawan-kawanku yang belum subscribe. Bagi kawanku yang sudah subscribe, kawanku sukses selalu. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.